Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan materi pertama, yaitu pelayaran dan perdagangan, yaitu teknologi dan pusat-pusat pelayaran yang dimana ada sistem angin untuk pelayaran. Pada berabad-abad lamanya kerajaan-kerajaan kecil yang berpencar letaknya itu di pulau-pulau Indonesia, secara ekonomis itu dan kultural juga sewaktu-waktu secara politis telah bergabung dan digabungkan dengan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Adanya komunikasi dan lalu lintas antara kepulauan Indonesia ini sudah tentu dimungkinkan oleh penduduknya yang telah memperkembangkan suatu jaringan hubungan maritim yang lebih baik didukung oleh kemajuan teknologi kapal tersebut dan keahlian navigasi serta yang biasanya disebut dengan enterprising spirit yang besar. Yang kedua itu ada jenis kapal dan tempat-tempat pembuatannya. Kapal dan perahu Indonesia pada zaman yang dibicarakan di sini, yakni sebelum kapal api ditemukan, dapat kita bagi dalam dua kelompok besar, yaitu yang berdasarkan dengan teknik pembuatannya. Dengan melihat bentuk lunas kapal, kita dapat mengatakan pembedaan antara kapal lesung dan kapal papan. Bagian dalam lunas seperti lesung dengan bentuk yang memanjang, sedangkan bentuk kapal-kapal demikian adalah bentuk yang paling sederhana dan pasti lebih tua daripada bentuk kapal papan. Daerah penemuannya itu tidak hanya terbatas pada daerah benua Asia, budaya Asia Tenggara. Pada tahun 1928, jenis kapal lesung ini masih dilihat dari Danau Mandese atau Australia, dan penggalian arkeologi di negeri Belanda membuktikan bahwa sampan-sampan ini demikian juga dikenal di sini pada zaman purbakala. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu jalan dan pusat-pusat pelayaran. Ketika pada tahun 1521 Sebastian Elcano berangkat dari Tidore dan tiba kembali di Sivilla, sebuah jalan laut yang baru telah dirintis yang menghubungkan Indonesia Eropa Barat. Elcano berlayar dari Tidore ke selatan dan sesudah singgah sebentar di timur, kapalnya dikemudikan ke arah barat daya yang menyeberang Samudra Indonesia ke ujung selatan Afrika, lalu ke Laut Atlantik sampai ke muara sungai Guadalquivir di Iberia Selatan. Dengan demikian, untuk pertama kalinya dalam sejarah, rempah dari Maluku diangkat langsung dari tempat asalnya ke Eropa. Baiklah, selanjutnya yaitu pola pelayaran dan perdagangan. Yang pertama yaitu pemilik modal pelayaran dan perdagangan. Sultan Agung dari Mataram tahun 1613 sampai 1645 menerima utusan VOC yaitu Ricklock mengatakan bahwa ia bukan seorang pedagang seperti Sultan Banten. Di sini jelas ada perbedaan nilai antara kerajaan yang penghasilannya terutama dihasilkan atas hasil pertanian dan hasil hutan dengan kerajaan pesisir yang sebagian besar penghasilannya tergantung pada pelayaran dan perdagangan. Untuk membuat kapal besar dan mengisi ruangan penuh dengan barang dagangan sudah tentu diperlukan modal yang tidak sedikit. Oleh sebab itu peran raja dan
dan pembesar negeri untuk menginvestasi sebagian dari hartanya dalam perdagangan dan pelayaran mereka. Inilah yang menghimpun modal untuk memperlengkapi kapal dan muatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan memaparkan isi materi kami. 2. Pelaksanaan pelayaran dan perdagangan. Nah, pada tahun 1527 Banten menduduki Sundan Kelapa, yang dimana kota pelabuhan yang paling terpenting kerajaan Pajajaran, dan nama Jayakarta yang diberikan kepada Sunda Kelapa pada waktu penaklukan itu, dan yang sangat penting artinya bagi Banten. Dan adapun dalam hal perdagangan maritim tidak ada diferensiasi tegas antara perbedaan pelaksanaan pelayaran dan perdagangan, sebagaimana tidak ada perbedaan jenis antara pemilik kapal, nahkoda, dan perdagang. Nah, adapun hukum laut yang menjelaskan tentang urutan perdagangan. Kalau misalnya pedagang tiba di pelabuhan, maka nahkoda akan mendapatkan prioritas untuk berdagang atau menjual barang milik mereka, dan kemudian akan mendapatkan kesempatan 4 hari berdagang berikut. Para kiwi akan mendapat kesempatan untuk berjual beli selama 2 hari. Kemudian baru awak kapal untuk diperbolehkan berdagang, dan harga yang diminta pun tidak boleh melebihi harga yang diminta nahkoda. Dan jika ketahuan melakukan jual beli tanpa sepengetahuannya, maka barang akan disita dan dibayar dengan harga penjualnya. Hal ini terutama berlaku bagi pedagang budak dan barang-barang mewah. 3. Jenis barang ekspor dan impor. Pada awal abad ke-16, Banda mengimpor kain atau tenunan halus dari negeri-negeri Asia di sebelah barat, dan dibawa oleh kapal-kapal Portugis menurut catatan Piras. Dan adapun pedagang-pedagang kecil dari Pulau Jawa dan Melayu juga membawa kain kasar. Akan tetapi Raja Gresik juga sering memborong kain-kain halus atau sutra guna mengekspornya lagi ke Banda atau ke tempat lainnya di Maluku. Suga atau gula juga diimpor dari pulau-pulau Kei dan Aro. Tidak hanya untuk dimakan oleh orang-orang Maluku, akan tetapi suga atau gula juga sangat penting untuk dibawa sebagai bekal dalam perjalanan laut yang sangat jauh karena dapat disimpan di waktu yang lama. Pada zaman Piras, suga juga dianggap sangat penting sehingga dipakai untuk alat bayar. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badasi saya akan menjelaskan organisasi pelabuhan. Begitu kapal memasuki pelabuhan, segera Syah Bandar datang menghampirinya. Pelabuhan yang banyak didatangi kapal dan pedagang asing memerlukan lebih dari seorang Syah Bandar. Tugas utama seorang Syah Bandar adalah mengurus dan mengawasi perdagangan orang-orang yang dibawahinya, termasuk pengawasan di pasar dan di gudang. Pejabat yang mengepalai para Syah Bandar adalah Tumenggung yang berkuasa atas selama semua kota dan pelabuhan Malaka. Keramaian di pelabuhan Banda Aceh Darussalam pada zaman Sultan Iskandar Muda memerlukan pula beberapa orang Syah Bandar. Pelabuhan Japara yang baru mengalami pertumbuhan pesat pada masa kerajaan Demak rupanya hanya mengenal Syah Bandar. Bagi Jepara, beras adalah bahan ekspor yang paling penting. Seperti yang sudah dikatakan, Syah Bandar adalah pejabat pertama yang menemui kapal-kapal asing. Selanjutnya, sistem pemungutan bea cukai. Mengenai pemungutan bea cukai,
Kamus Paris lebih banyak memberi keterangan tentang Malaka dari pelabuhan yang lain. Selain membayar bea cukai, pedagang-pedagang harus bayar juga barang persembahan untuk raja, bendahara, tumenggung, dan syah bandar yang membawahinya. Untuk menghadapi pajak yang dipungut pegawai-pegawai rendahan, kapal-kapal yang datang dari sebelah barat ini biasanya menggunakan jalan yang lain. Dalam hal Banten, ada angka-angka terpencil tentang pajak dan bea cukai yang harus dibayar kapal-kapal Belanda pada abad ke-17 pada tahun 1608. Kapal Belanda yang bernama Banten yang mengekspor 8.440 karung dari pelabuhan Banten harus membayar. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Saya Handayani Rahab akan menjelaskan tentang tempat penghasil barang perdagangan. Pada pembahasan sebelumnya telah disinggung mengenai tempat-tempat di Indonesia yang menghasilkan barang ekspor untuk perdagangan internasional maupun lokal. Perdagangan internasional pada waktu itu terletak berkisar pada perdagangan rempah-rempah, jalan pelayaran yang gemuk dalam jaringan hubungan maritim Nusa Tenggara pada masa itu. Jelas memperlihatkan sebuah garis yang menghubungkan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di Sumatera dan Jawa, seperti pala di Maluku Tengah dan cengkeh di Maluku Utara, dan masih banyak lainnya. Terus letak dan fungsi pelabuhan. Tempat yang paling baik untuk pelabuhan adalah di sebuah sungai, agak jauh ke dalam. Akan tetapi dalam hal ini lebar sungai membatasi perkembangan pelabuhan bersangkutan. Oleh karena itu, banyak pelabuhan terletak di muara yang agak terbuka, meskipun kurang terlindungi di dalam sebuah teluk dalam jaringan lalu lintas di sebuah negara seperti Indonesia. Fungsi pelabuhan adalah sebagai penghubung antara jalan maritim dan jalan darat. Pada zaman dahulu, ketika komunikasi dengan daerah pedalaman lebih banyak menggunakan sungai lokasi pelabuhan seperti di muara sungai. Banyak untungnya bagi masyarakat tersebut. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.